selamat datang di mini podcast aku, Askafida Janara. Dan kali ini aku tuh bakal membahas tentang tema hal-hal yang menginspirasi dari orang-orang hebat bersama jeng 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 jeng, my dad. Halo saya. Halo semua. Oke, pertama-tama boleh kenalkan diri dulu. Ya, terima kasih. Nama saya Gunawan, orang tua dari Askafida Janara. Dalam kehidupan ini tentunya kita membutuhkan sebuah inspirasi untuk melanjutkan atau untuk supaya kita tuh bisa termotivasi atas apa yang kita lakukan, dan semoga yang kita lakukan itu bisa menjadi manfaat dan tetap dilakukan secara konsisten. Maka dari itu hari ini aku akan berbincang dengan abi aku tentang hal-hal yang menginspiratif dari orang-orang hebat gitu. Oke, karena hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang menginspiratif dari orang-orang hebat. Pertama-tama, aku mau nanya ke Abi, apa sih sebenarnya inspirasi? Inspirasi itu adalah yang memberikan pikiran kita untuk lebih mencontoh atau mengikuti teladan. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, siapa aja sih orang-orang yang berhasil menginspirasi Abi selama ini? Orang-orang yang menginspirasi saya itu banyak. Ya, sok, gak apa-apa. Jadi dari tokoh-tokoh Islam, misalkan Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, atau Thalha bin Ubaidillah. Untuk yang lokalan Indonesia gitu ya, saya suka seorang novelis juga, Ahmad Tohari, juga M.H. Ainun Najib, dan banyak. Oh my god, banyak sekali ya, sampai gak bisa aku hitung dengan jari. Hahaha. Oke, pokoknya aku tuh pengen tahu sih gimana sih alasan dibalik Abi bisa terinspirasi dari tokoh-tokoh tersebut. Pokoknya overall dari semua tokoh tersebut, kesimpulannya itu apa sih yang bisa menginspirasi Abi tuh apanya aja gitu. Jadi di yang saya sebutkan tadi, tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang menginspirasi saya itu lebih cenderung ke yang sosok sederhana. Sosok sederhana, murah hati. Dan ini tercermin dari perilakunya, dari pola hidupnya dan seterusnya, seperti itu. Terus dari hal-hal inspiratif tersebut apa sih yang udah Abi terapkan di dalam kehidupan Abi, dan apakah ada manfaatnya gitu buat Abi tersendiri? Ya, itu membuat saya lebih enteng, lebih gampang menjalani kehidupan tanpa harus memaksakan kita mengikuti berbagai macam mode atau ya, tren ya, betul banget. Oke, jadi itu ya manfaatnya. Dan kira-kira ada gak sih salah satu tokoh yang satu aja tokoh yang benar-benar menginspirasi Abi banget, dan itu tuh kenapa alasannya gitu, dan udah dari kapan Abi menginspirasi tokoh tersebut? Silakan. Ya, yang saya pertama sebutkan tadi ya, Abu Ubaidah bin Jarrah itu seorang diplomasi. Kenapa Rasulullah mengutus beliau sebagai diplomasi terhadap kekaisaran Romawi? Bagaimana beliau dengan kesederhanaannya bisa merubah atau mempengaruhi tokoh-tokoh waktu itu. Itulah yang dijadikan Rasulullah bahwa Abu Ubaidah adalah seorang yang sangat-sangat amanah gitu. Oh, kira-kira sejak kapan sih Abi terinspirasi dari Abu Ubaidillah? Apakah Abu Ubaidah kan? Abu Ubaidah. Ya semenjak baca buku apakah atau nonton video YouTube apakah gitu, so, boleh. Pertama saya baca itu tentang beliau adalah dari Sirah Nabawiyah, juga ada sempat disebut juga di situ, juga dari Qisasul Anbiya, cerita khususnya Nabi Muhammad ya, dan para sahabat-sahabatnya, kehidupan kesehariannya, dan di situ bahkan di channel YouTube juga, betul, saya juga pernah menonton gitu ya tentang biodatanya, perilaku kesehariannya, seperti itu. Ada gak sih tokoh yang benar-benar ngasih dampak
ke hidup Abi gitu kayak gimana. Jadi kayak ada perubahan signifikan lah, yang tadinya gitu jadi gini, tapi itu dipengaruhi oleh satu tokoh. Ya, jadi karena kita dengan sahabat itu terpaut jauh dari waktu ya, sehingga dengan cara mencoba mengikuti perkataan para sahabat, para hadis Nabi juga kita dipelajari waktu SMP waktu itu, dan sosok itu juga seolah-olah menginspirasi saya terhadap tokoh nasional seperti MH ya, Kak Nun, MH Ainun Najib, juga Ahmad Tohari dengan novel-novelnya yang sangat-sangat bersahaja seperti itu. Dia itu mempengaruhi sekali terhadap perilaku dan penampilan saya. Oke, jadi semuanya tuh Abi tuh dapat inspirasinya dari baca buku-bukunya gitu kan, referensi, terus nonton video YouTube juga gitu. Nah, kira-kira nih terkait tentang hal-hal yang menginspiratif, kira-kira Abi punya pesan gak buat anak-anak muda sekarang yang lagi lost motivation dan butuh banget inspirasi gitu buat biar bisa dia ngelanjutin aktivitas-aktivitasnya, gimana tuh? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi hal pertama adalah literasi ya. Perbanyak membaca buku. Karya-karya dari Ahmad Tohari itu banyak ya. Ada sebutin. Ya, ada Senyum Karyamin, ada Bekisar Merah, ada Ronggeng Bekuk Karuk, ada Lintang Kemukus Dini Hari. Saya sampai banyak gitu. Ada 3 triloginya juga. Oke. Itu tuh yang Abi rekomendasikan banget, yang judul-judul yang Abi sebutkan. Iya. Yang paling bagus aja 3 Senyum Karyamin. Senyum Karyamin, terus Lintang Kemukus Dini Hari. Kemukus Dini Hari. Lentera Biang Lala. Lentera Biang Lala. Wow. Dan itu kira-kira tebal bukunya berapa halaman sih? Soalnya takutnya kalau ketebalan biasanya suka malas baca. Enggak sih, sebenarnya kayak novel tapi agak tipis-tipis sih, nggak terlalu banyak. Tipis-tipis, oke. Kalau baca buku karya Ahmad Tohari itu seperti masuk ke dalam dunia apa penulis yang sampaikan gitu. Settingan latar, terus kondisi desanya, orang-orangnya itu sangat-sangat bersahaja dan dibalut oleh kata-kata yang begitu luar biasa. Oke, lumayan juga ya. Bagus itu. Diksinya betul. Tinggi banget. Oke, jadi dulu itu tuh kalau nonton Senyum Karyamin itu nonton baca. Okay. Kalau baca itu sampai meneteskan air mata itu. Coba Senyum Karyamin. Oke, Senyum Karyamin titik ini mah maksa. Jadi Senyum Karyamin salah satu karya dari Bapak Ahmad Tohari menceritakan tentang sosok seorang sederhana gitu ya di desa. Dia bekerja sebagai pengumpul gula aren. Jadi dia petani aren kah atau dia pemanjat. Jadi buruh petani aren. Jadi kerjanya itu cukup menantang ya, sampai memanjat pohon kelapa atau mungkin pohon aren. Dan suatu waktu saking kelelahannya dia terjatuh untuk berusaha untuk membiayai kehidupan rumah tangganya, dan akhirnya sakit, jatuh dari pohon terus kemudian sakit parah. Saya lupa itu, soalnya waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu ceritanya. Harusnya baca lagi sih ya. Dia sampai tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri, jadi hanya terlentang di tempat tidur. Namun dia tetap tidak pernah menyerah, sehingga sampai akhirnya dia tidak bisa memanjat pohon lagi dan tetap melakukan tugasnya sebisa mungkin dan tetap tersenyum itu saja. Iya. Oke, jadi itu novel-novel yang direkomendasikan Abi aku, karyanya Ahmad Tohari. Berbuatlah sebaik mungkin tanpa harus mempedulikan baik buruk orang lain ya, karena sudut pandang orang itu pasti berbeda-beda. Yang jelas kita ada dalam aturan ya, terutama aturan religius
dan tentu saja aturan-aturan lokal, adat dan sebagainya. Itu saja, tidak perlu peduli orang bilang apa. Oh my god, so stoicism. Oke. Stoikis. Iya, pokoknya kita tuh gak usah ngepeduliin apa yang orang lain bilang, selagi kita masih ada di aturan yang sesuai dengan religi ya, betul. aturan religius sih paling utama. Betul, Ya, betul. selagi tidak menyimpang dan melanggar norma itu fine-fine aja. Karena lihat orang tertentu terus tingkah kita jadi berubah, Oh, bukan iya. yang aslinya gitu. Itu Oh, yang iya. saya nggak suka. Ya itu biasanya disebutnya FOMO zaman sekarang tuh, Nah. fear of missing out gitu. Oh, iya. Jadi pengen ikut-ikutan terus Betul. sampai gak bisa disaring sama anak muda. Oh iya, terkait gitu gimana sih cara kita menyaring perilaku-perilaku yang tidak baik yang ada berseliweran di sosial media itu gimana menurut Abi? Oke, media sosial itu ibarat pisau, jadi dia bisa bermanfaat dan bisa juga membahayakan. Gimana tergantung kita menggunakannya. Kalau memang untuk hal-hal positif tentu banyak sekali di media-media sosial, hal-hal yang bisa merubah hidup kita atau menginspirasi kita, memberikan motivasi dan sebagainya. Dan untuk kalangan remaja atau anak-anak muda sekarang tentu lebih selektif dalam mencari channel atau mencari konten-konten yang terutama dari luar ya. Kita harus lebih menitik beratkan ke hal-hal edukasi. Oke, boleh gak sih kasih rekomendasi channel yang kira-kira bermanfaat buat anak muda gitu? Oke, banyak ya sebetulnya. Oke. Yang pertama saya suka nontonnya video Guru Gembul. Oke, Guru Gembul. Gembul, terus sepulang sekolah ada tuh banyak data-data di situ disajikan dan hal-hal positif, tidak hanya lokal tapi di luar negeri gitu ya, tapi oleh konten lokal. Dan Kamar Jerry juga boleh. Boleh, oke. Satu lagi, one last thing. Apa sih harapan Abi buat generasi muda sekarang untuk mengikuti apa ya, karakter ataupun sifat yang ada dari tokoh-tokoh yang sudah Abi sebut tadi di sebelumnya? Harapannya mau apa gitu supaya generasi muda tuh sekarang tuh menjadi kayak gimana? Fenomena yang terjadi terhadap anak muda sekarang sebagai orang tua tentu saja cukup menyedihkan ya. Sebab setiap kali kita keluar rumah, bagaimana pergaulan anak muda sekarang, terus juga perkataan atau ucapan bahkan tindak lakunya sudah agak jauh dari ajaran agama. Tentu ini sangat mengkhawatirkan dan tentu saja sebagai orang tua juga kembali ya, bahwa dalam lingkungan rumah terutama keluarga itu harus dibiasakan membahas atau setiap hari dikasih edukasi tentang keagamaan. Peran orang tua itu sangat benar-benar berpengaruh dalam menyebarkan pendidikan religi dan yang ke penting anak-anak kita. Betul. memberikan contoh. Oke, Tidak contoh. hanya kata-kata ya, jadi contoh Jadi harus langsung. ada prakteknya ya, Betul. ada Ya, teori, ada praktek praktek. lengkap. Sudah. Itu aja sih. Jadi podcast kali ini kita tuh udah ngebahas banyak hal-hal inspiratif dari tokoh-tokoh maupun orang-orang hebat di luar sana, dan aku harap semoga video ini bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semua. Jadi dan teman-teman semua juga bisa setidaknya terinspirasi lah dari apa yang sudah Abi aku sampaikan begitu. Satu kata-kata lagi ya tuh, quotes penutup. Last but not least, jadilah diri kamu sendiri. Tetap fokus pada tujuan. Tujuan kita adalah tujuan yang sangat-sangat jauh, yaitu akhirat. Bekali diri Anda, siapkan generasi rohani, siapkan generasi penghuni surga. Amin, ya bagus banget. So, aku Askafi dari Jalan Ara mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku, dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.